Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak ustazah? Semoga anak-anak ustazah selalu dalam lindungan Allah. Dan meskipun kita belajarnya di rumah, tapi anak-anak ustazah bisa tetap semangat. Insya Allah, pada kesempatan kali ini ustazah akan berkisah tentang seorang nabi yang diberi julukan Abul Anbiya. Apakah anak-anak ustazah tahu siapa nabi tersebut? Nah, jika anak-anak ustazah belum tahu, ustazah akan beritahu. Abul Anbiya adalah bapaknya para nabi yang Allah berikan gelar tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim Allah angkat menjadi seorang nabi. Kemudian Nabi Ibrahim memiliki seorang istri yang bernama Siti Hajar. Ketika di usia Nabi Ibrahim yang sudah semakin tua, Nabi Ibrahim ingin sekali memiliki keturunan yang salih, yang beribadah kepada Allah Ta'ala dan membantu urusannya. Setelah berdoa kepada Allah, memohon agar dikaruniai anak, Hajar pun hamil dan melahirkan Nabi Ismail yang akan menjadi seorang nabi. Setelah beberapa waktu dari kelahiran Ismail, Allah Ta'ala memerintahkan Ibrahim pergi membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Maka Nabi Ibrahim memenuhi perintah itu dan ia pun pergi membawa keduanya ke Mekah, di dekat tempat yang nantinya akan dibangunkan Ka'bah. Tidak lama setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut dan ingin kembali ke Syam. Ketika Hajar melihat Nabi Ibrahim pulang, maka segera mengejarnya, memegang bajunya sambil berkata, "Wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada satu apapun ini?" Hajar terus saja mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali hingga akhirnya Ibrahim tidak menoleh lagi kepadanya. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini?" Ibrahim menjawab, "Ya." Maka Hajar berkata dengan sangat yakin, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Kemudian, Hajar mulai menyusui Ismail dan minum dari air perbekalan. Hingga ketika air yang mereka bawa habis, ia menjadi haus. Begitu juga anaknya. Lalu ia memandang kepada Ismail sang bayi yang sedang meronta-ronta. Kemudian Hajar pergi meninggalkan Ismail dan tidak kuat melihat keadaannya. Hajar merasa kasihan melihat Ismail yang menangis karena kehausan. Maka dia mendatangi Bukit Safa sebagai gunung yang paling dekat keberadaan dengannya. Dia berdiri di sana lalu menghadap ke arah lembah dengan harapan dapat melihat orang di sana. Namun dia tidak melihat seorang pun. Maka dia turun dari Bukit Safa hingga ketika dia dapat melewati lembah dan sampai di Bukit Marwah, lalu berdiri di sana sambil melihat-lihat apakah ada orang di sana. Namun dia tidak melihat ada seorang pun. Dia berjalan naik ke atas Bukit Safa dan ke Bukit Marwah dan melakukan hal itu sebanyak 7 kali. Maka apa yang dilakukan Hajar menjadi sebuah ibadah yang diwajibkan ketika seseorang melakukan ibadah haji. Ibadah tersebut disebut sa'i. Maka dari kejauhan Hajar melihat ada air yang keluar di antara kaki-kaki kecil Ismail. Sambil menangis dan menginjak-injak tanah, maka keluarlah air yang memancar dan dengan bahagia Hajar berkata, "Zumi, Zumi," yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Hajar terus melalui hidup seperti itu hingga kemudian lewat serombongan orang dari suku Jurhum yang datang dari jalur Bukit Kada.
lalu singgah di bagian bawah Makkah. Kemudian mereka melihat ada seekor burung yang sedang terbang berputar-putar. Mereka berkata, burung ini pasti berputar karena mengelilingi air, padahal kita mengetahui secara pasti bahwa di lembah ini tidak ada air. Akhirnya mereka mengutus 1 atau 2 orang yang larinya cepat, dan ternyata mereka menemukan ada air. Mereka kembali dan mengabarkan keberadaan air, lalu mereka mendatangi air tersebut. Saat itu Hajar sedang berada di dekat air. Maka mereka berkata kepada Hajar, "Apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah bergabung denganmu di sini?" Ibu Ismail berkata, "Ya, boleh. Tapi kalian tidak berhak memiliki air ini." Maka mereka berkata, "Baiklah." Suatu ketika selanjutnya Nabi Ibrahim berkunjung menemui Hajar. Nabi Ibrahim berkunjung menemui Hajar dan anaknya untuk menghilangkan rasa kangennya kepada mereka. Maka pada suatu hari, saat Nabi Ibrahim telah bersama anaknya, Ibrahim bermimpi bahwa dirinya menyembelih putranya. Ia bermimpi bahwa dirinya menyembelih seseorang yang begitu ia cintai, yaitu Ismail alaihissalam. Setelah ia bangun dari tidurnya, Ibrahim pun mengetahui bahwa mimpinya itu adalah perintah dari Allah Ta'ala. Karena mimpi para nabi adalah kebenaran, adalah sebuah wahyu. Maka Nabi Ibrahim mendatangi anaknya dan berbicara berdua bersamanya. Kemudian Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian Nabi Ibrahim membawa anaknya ke Mina. Lalu ia taruh kain di atas muka anaknya, agar Ibrahim tidak dapat melihat muka anaknya yang dapat membuatnya terharu. Sedangkan Nabi Ismail telah siap menerima keputusan Allah. Ketika Nabi Ibrahim telah membaringkan anaknya di atas pelipisnya dan keduanya telah menampakkan rasa pasrahnya kepada Allah, maka Ibrahim mendengar seruan Allah, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Tidak lama setelah ada seruan itu, Nabi Ibrahim melihat malaikat Jibril dengan membawa kambing yang besar. Maka Nabi Ibrahim mengambilnya dan menyembelihnya sebagai pengganti dari Ismail. Dari sinilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya Idul Adha. Nah, dari kisah tersebut, anak-anak ustazah bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita cara bersabar menghadapi cobaan. Semoga dari kisah tersebut anak-anak ustazah bisa mengambil pelajaran, dan semoga anak-anak ustazah selalu dilimpahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.